Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan tugas demonstrasi kontraktual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zanas dari SMK Negeri 1 Muara Belimbing. Sebelah kanan saya. Nama saya Dewi Karini dari SMP Negeri 1 Atap 2 Krui. Dan sebelah kiri saya. Saya Desi Suryanti dari SMPN 6 Krui. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Desi. Oke, saya dengar hari ini Ibu ada kegiatan coaching Pak Zo ya? Iya Bu, betul sekali. Oke, baiklah. Jadi karena saya sebagai supervisor di sini dan saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu lakukan, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dahulu. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang nanti Ibu lakukan sebagai coach dan coachee yang akan saya amati pada prosesnya nanti. Apakah kegiatan coaching itu nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian percakapan menggunakan alutsista atau belum. Terus yang kedua nanti saya akan mengamati bagaimana Bu Dewi sebagai coach sudah memberi pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana nanti coachee merespon pertanyaan yang akan Ibu berikan. Jadi itu ya Bu ya? Iya. Oke, baiklah. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching nanti jangan lupa Bu, prinsip dari coaching itu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga nanti Ibu harus bisa menggali potensi dari si coaching. Kita lanjut Bu ya. Jadi diskusi pertama yang akan saya tanyakan nih, kompetensi apa yang akan Bu Dewi kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ya Bu, ketiga-tiganya, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau preference, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan bobot kepada coachee. Oke, baik. Terus yang pertanyaan kedua, kompetensi yang mana nanti setelah Ibu melakukan coaching yang akan dikembangkan secara spesifik? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik kompetensinya yaitu adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Oke, pertanyaan terakhir, kira-kira nanti indikator pencapaian apa yang Bu Dewi harapkan dalam melakukan proses coaching terhadap Pak Zo? Ya, indikator yang ingin saya ambil dalam proses coaching ini, di mana nanti saya bisa menerapkan proses coaching ini sesuai dengan alutsista, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian melakukan proses identifikasi, kemudian menanyakan tentang rencana aksi dari coachee, dan kemudian menanyakan juga tanggung jawab pada ataupun komitmen yang akan dilakukan coachee. Oke, baik, berarti sepertinya demikian dulu proses pra-observasi yang saya lakukan. Sekarang silahkan Bu Dewi melakukan coaching terhadap Pak Jo. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan menghasilkan proses yang baik. Ya Bu, amin. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya Pak Jo? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, kemarin Bapak sempat ingin ketemu dengan saya dan ngobrol seperti itu Pak. Betul itu Pak? Betul Bu, betul. Saya ada sesuatu yang ingin minta pendapat atau ini lah, di coaching lah seperti itu. Iya. Kira-kira ini permasalahan apa yang Bapak hadapi sekarang ini Pak? Saya ada masalah mengenai tingkat kepercayaan diri siswa di kelas saya itu sangat minim Bu. Kepercayaan diri anak itu sangat minim. Iya. Seperti apa Pak? Maksudnya kepercayaan diri kurang itu dalam bentuk apa Pak? Kalau kita bandingkan dengan tingkat SMA, harusnya sudah bisa mengeluarkan pendapat, tapi untuk
di kelas saya itu anak itu untuk menjawab atau mendapat yang harusnya mereka sudah bisa, atau mereka tidak berani Bu, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Sangat kalau ukuran untuk anak SMK masih rendah seperti itu ya Pak ya. Iya, rendah sekali Bu. Iya. Jadi dari permasalahannya adalah kepercayaan diri anak ya Pak, masih rendah. Jadi dari permasalahan tersebut peluang atau kemungkinan apa yang akan Bapak ambil? Peluang yang saya ambil mungkin membantu mereka Bu. Membantu mereka baik secara kelompok gitu itu ataupun mungkin secara personal gitu ya, pribadi masing-masing. Ya, ada pendampingan dua opsi ya Pak, bisa secara personal ataupun secara kelompok, seperti itu ya Pak. Jadi dari peluang dan kemungkinan yang Bapak ambil tersebut, rencana apa yang Bapak akan capai dalam mewujudkan kemungkinan atau peluang tersebut Pak? Kalau sana mungkin saya akan coba untuk mengadakan kursus lah betul, kursus percaya diri atau kepemimpinan seperti itu. Dan untuk personal mungkin saya akan semacam konseling lah seperti itu Bu. Jadi ada dua rencana ya Pak ya, bisa melalui kursus ataupun secara bimbingan secara personal ya Pak. Nah dari rencana Bapak tersebut, ukuran keberhasilan dari rencana aksi tersebut apa Pak? Kalau masalah ukuran mungkin mereka bisa, anak-anak yang kurang percaya diri ini sudah bisa memberikan opini seperti itu ya, sesuai dengan tingkatan sekolah mereka. Iya. Jadi itu ya Pak, ukurannya anak itu bisa atau percaya diri dalam menyampaikan gagasan atau pendapatnya ya Pak? Ya betul Bu. Ya. Jadi apa nih ke depan komitmen Bapak dalam rencana aksi Bapak tersebut? Komitmen mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman yang lebih kompeten dari saya mungkin. Dan untuk ini saya akan coba untuk minta diingatkan oleh atasan untuk agar saya lebih berkomitmen untuk agar terlaksana rencana tersebut. Iya. Jadi Pak, iya tadi Bapak komitmen Bapak seperti itu ya, membantu minta tolonglah ya rekan-rekan itu dalam menjaga komitmen tersebut. Nah kira-kira siapa nanti yang bisa Bapak andalkan untuk sama-sama saling menjaga komitmen tersebut Pak? Mungkin setelah rencana ini ada dan terlaksana agar itu tidak berjalan dengan baik, mungkin atasan Bu yang kan harus membantu kami untuk mengingatkan, terus memantau. Ya, Pak, ya karena perlunya ya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan atasan agar tujuan yang kita capai ini, yang inginkan ini tercapai seperti itu ya Pak. Iya, ya betul Bu. Ya, jadi dari proses panjang nih Pak obrolan kita tadi ini, kira-kira sekarang perasaan Pak itu seperti apa? Perasaan saya sudah lega karena sudah terbayang apa rencana untuk saya membuat anak tersebut masalah itu. Ya, alhamdulillah Pak, sudah makan solusi dari permasalahan Bapak tersebut. Saya tertunggu lanjut atau kemudian rencana aksi Bapak tersebut, dan nanti kita bisa sharing seperti itu ya Pak. Ya, Bu. Ya. Cukup sekian ya Pak percakapan ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jo. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi Bu Dewi. Iya Bu. Iya. Jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan di pasca observasi yang tadi sudah boleh lakukan ya. Iya Bu. Jadi tadi saya sudah melihat bagaimana kegiatan yang Ibu lakukan. Kemudian saya juga sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada Pak Zo. Di sini saya akan menanyakan nih sama Bu Dewi, dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya sudah dapatkan ya Bu dari proses coaching tadi, saya sudah menerapkan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah apa yang akan saya gali, kemudian rencana aksi apa yang nanti si coach ini akan lakukan ke depan, kemudian tanggung jawab atau tindak lanjut apa yang nanti akan
Koci ini lakukan atau Pak Jo ini lakukan, Bu. Oke, baik Bu. Jadi tadi juga saya sudah mengamati ya kegiatannya. Jadi menurut saya sebagai observer, proses coaching yang sudah Ibu Dewi lakukan terhadap Pak Jo tadi sudah baik karena prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot rasa. Kemudian dari Pak Jo tadi sebagai coach juga sudah muncul secara sendiri potensi yang akan dia gali. Nah, pertanyaan terakhir Bu Dewi, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin akan Bu Dewi kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Iya Bu, kompetensi yang ke depan ingin saya terus kembangkan ya Bu, yang menurut saya paling penting atau urgent itu memberikan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot tentunya kita bisa secara gampang atau jelas menggali apa sih potensi dan solusi apa nanti yang bisa Pak Jo atau coach lain yang akan dilakukan seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Mungkin kegiatan observer kita hari ini cukup sekian. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dapat menjadi perbaikan, juga pengembangan potensi diri kita masing-masing ke depannya. Ya, Makasih ya Bu Dewi. Ya Bu, sama-sama Oke, Bu. assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan.